Salam damai dan sejahtera buat saudara-saudara dimanapun berada. Seperti biasa, minggu ini kita masuk dalam hidup, kerja, dan pendapatan kita dengan dasar firman Tuhan. Mendahului pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bulan ini Tuhan jadikannya untuk kami mengalami perubahan-perubahan yang berarti, supaya kami dapat berkarya dalam segala bidang kehidupan. Kami mau masuk di situ. Kami mohon Roh Tuhan ada pada kami. Amin. Saudara, firman Tuhan yang kita renung dalam minggu kerja pendapatan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 19 bagian A dengan tema diubah untuk berkarya bagi Tuhan. Diubah untuk berkarya bagi Tuhan. Saudara, bulan Oktober menjadi bulan spesial
untuk gereja Kristen Injili di tanah Papua. Karena pada tanggal 26 Oktober tahun 1956, setelah 101 tahun Tuhan mengubah tanah Papua dengan Injil, berdirilah gereja Kristen Injili di tanah Papua untuk melanjutkan pekerjaan Injil. Injil yang mengubah tanah Papua untuk ada dalam tanah yang berkarya bagi Tuhan. Lalu pada tanggal 27 Oktober 97 tahun yang lalu, Tuhan juga mengubah kota Sorong ini dengan masuknya Injil. Injil itu mengubah kota ini menjadi kota masa depan bagi segala suku dan bangsa. Mari kita lihat apa yang Tuhan ubah dalam hidup Rasul Paulus pada Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19 bagian A. Lukas mengkisahkan bahwa Paulus ini tadinya menjadi seorang cendekiawan, orang pandai, tapi orang kuat, orang yang hebat. Persoalan adalah kepandaian dan kehebatan Paulus yang waktu itu tidak dipergunakan untuk berkarya bagi Tuhan. Sebaliknya, hidupnya yang hebat itu, kepandaiannya yang hebat itu, talentanya yang hebat itu dipergunakan untuk menghambat, untuk membunuh orang-orang Kristen. Ketika ia bertemu ada orang Kristen yang percaya kepada Yesus, maka mereka tidak hanya ditangkap dan dipenjarakan, mereka kehilangan nyawa. Ia mau mereka dibunuh, dibabat habis, supaya pekerjaan percaya kepada Tuhan itu ditiadakan. Saudara, ketika hati Paulus berkobar-kobar untuk mendatang ke Damsyik membunuh ribuan orang Kristen di sana, Yesus Kristus yang punya umat yang mau dibunuh ini segera bertindak dan mengubah Saulus menjadi Paulus, mengubah pemberontak menjadi petobat baru. Sejak itu Saulus diubah menjadi Paulus, tidak lagi pengejar dan pembantai orang Kristen, tetapi menjadi rasul. Paulus menjadi penyokong utama pemberitaan kekuatan Allah, pemberitaan kasih karunia Allah bagi orang Yahudi dan bagi orang bukan Yahudi, bagi orang di Yerusalem maupun bagi orang di luar Yerusalem. Saudara, kita punya catatan juga. Pada tahun 1855, tepatnya 5 Februari, Tuhan mengubah tanah Papua dengan mendatangkan 2 orang Eropa, Jerman dan Belanda, Otto dan Geisler. Mereka meninggalkan masa depan mereka di Eropa dan mau bertemu dengan saudara-saudaranya di tanah Papua, supaya kemajuan perubahan di Eropa juga ada di tanah Papua. Dan mereka datang. Sayang, 10 tahun mereka bekerja, belum ada orang Papua yang mau memberi diri diubah, kecuali 2 perempuan. Yang satu perempuan janda namanya Sarah, dan anaknya perempuan juga yang masih kecil namanya Margareta. Mereka 2 inilah perempuan pertama dari laki-laki Papua yang gagah perkasa pada waktu itu, mau memberi diri diubah oleh Tuhan, dan mereka berkarya oleh Tuhan mulai dari pembaptisan pertama. Hasil perubahan yang Tuhan lakukan untuk kota Sorong yang terjadi pada 97 tahun yang lalu juga terjadi. Tuhan mengubah satu laki-laki dari Sangir Talaut, Baltasar Wagunu. Dia melupakan negerinya di Kepulauan Sangir Talaut dan mau datang pada saudara-saudaranya yang masih merana
di tanah besar kota Sorong. Kehadiran Baltasar Wagunu mengubah ini, kota dan negeri ini menjadi kota masa depan, karena dia mau mengubah masa lalunya ke masa depan dengan saudara-saudara Seman di sini. Apa yang kita bisa buat? Kita juga semua diubah. Tidak hanya saya sebagai pendeta, saudara yang lain sebagai penatua Siamas, pengajar sekolah minggu, siapapun kita semua diubah untuk berkarya bagi Tuhan. Kita bisa diubah untuk berkarya bagi Tuhan di gereja, tapi juga di kantor-kantor, di tempat usaha-usaha kita, di dunia kita masing-masing. Tuhan mau mengubah kita untuk kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Bersediakah saudara mau diubah untuk berkarya bagi Tuhan? Bersedialah supaya masa depan kita penuh dengan damai dan sejahtera. Amin.